malam hari ini. Yang bersyukur untuk hadirat-Mu, dan bersyukur untuk kuasa-Mu, bersyukur untuk lawatan-Mu malam hari ini. Kami siap untuk belajar firman-Mu malam hari ini. Ajar kami Tuhan, roh hikmat dan wahyu turun atas kami semuanya, sehingga kami boleh menangkap, mengerti semua apa yang ingin Engkau sampaikan kepada kami malam hari ini. Dan berkati setiap anak-anak Allah yang telah tergabung malam hari ini. Kami percaya Tuhan, walaupun kami ada di tempat yang berbeda, tapi kami ada di dalam hadirat yang sama. Hadirat-Mu Tuhan, mencengkeram, menguasai setiap kami semuanya malam hari ini. Sehingga dengan hadirat Allah itu Tuhan, kami boleh mendapatkan pengertian-pengertian yang baru pada malam hari ini. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami ucap syukur dan berdoa. Semua yang percaya boleh berkata bersama-sama. Amin. Puji Tuhan. Oke, Bapak Saudara, puji Tuhan malam hari ini kita boleh kembali bersama-sama untuk belajar firman Allah. Kita masih melanjutkan materi kita tentang masalah penyembuhan memori, ya. Tadi malam sudah kita bahas bagaimana Allah memang, khususnya Allah Bapa ini mengutus Tuhan Yesus sesuai dalam kitab Yesaya, pasal 6 katakan, pasal 61 katakan bahwa roh Allah ada padaku, dia telah mengurapi aku untuk membebaskan. Jadi misi salah satunya, tugas Tuhan Yesus adalah membebaskan dan menyembuhkan orang-orang yang luka batinnya. Nah, Bapak Saudara, ternyata luka batin itu kebanyakan ada di dalam memori manusia. Nah, di dalam penciptaan, Allah menciptakan manusia. Manusia itu diberi otak, ya. Otaknya ada dua bagian, itu ada otak depan dan otak belakang. Otak depan untuk mikir, untuk otak belakang ini bagian untuk menyimpan rekaman-rekaman. Jadi banyak rekaman-rekaman atau istilah dalam komputer itu namanya file-file yang tersimpan ada di dalam memori kita. Nah, apa yang tersimpan dalam memori manusia ini? Kebanyakan adalah sejarah masa lampaunya. Mulai dari masa kecil, masa kanak-kanak, masa remaja, masa muda, dan sampai Anda hari ini juga kadang-kadang masih membuat sebuah progres atau program, lalu nantinya disimpan di dalam memori manusia tersebut. Nah, Bapak Ibu Saudara, sekarang kita tahu bahwa di dalam Tuhan sekarang ada otoritas, ada kuasa yang diberikan oleh Tuhan kepada hamba-hambanya untuk bisa menghapus semua memori-memori yang ada di dalam otak manusia ini, ya. Nah, Bapak Saudara, tadi malam saya berikan kesaksian bagaimana saya melayani seseorang, ya. Ternyata karena ceritanya begitu banyak dan saya menyimpulkan orang ini sakit dan menderita, banyak mengalami kesuksasan dalam hidupnya ini karena apa? Karena masa lampaunya. Dia dihantui terus dengan masa lampaunya sehingga nggak bisa tenang, nggak bisa tidur. Ya, minum obat tidur, minum obat penenang, tapi itu hanya menolong sebentar. Dia sadar lagi, dia ingat lagi masa lampaunya ini dan terus mengalami ketakutan. Sehingga kadang-kadang dia histeris, kadang-kadang dia mengalami kekecewaan dan macam-macam. Akhirnya saya simpulkan bahwa ini persoalannya tentang masa lampau yang sering muncul. Siapa yang memunculkan? Dimunculkan adalah si iblis, ya. Yang buruk-buruk itu dimunculkan untuk menghantui dan menghambat perjalanan kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Lalu saya doain, lalu saya pegang kepalanya, saya bilang karena dia lebih tua dari saya bilang permisi Om. Ya, ini etikanya ya, walaupun mereka mau tapi kita yang lebih muda harus minta permisi dulu ya, permisi Om. Ini karena bagian sensitif kepala. Ya, kepala, pundak, lutut, kaki, lutut ya. Kalau bagian pundak, lututnya itu enggak masalah. Tapi kalau udah kepala ya, jadi nanti ini pelajaran ya. Jangan sampai orang terus salah paham, ada yang marah gara-gara Anda pegang kepala Anda. Anda bilang dulu permisi Om, gitu ya. Permisi, lalu
Kenapa? Saya mau pegang kepala Bapak, mau saya doain. Nah, saya pegang kepalanya, saya usap bagian belakangnya itu, ya. Nah, karena dia belum begitu paham tentang pelayanan-pelayanan seperti ini, ya. Lalu saya hanya berdoa saja secara global seperti itu sambil saya usap bagian belakangnya. Selesai, kami berdoa, apa yang terjadi? Dia bilang, Pak Pendeta, kok enteng ya rasanya? Oh enteng. Nah, dari situ ya kita bisa menyimpulkan, waktu tangan saya mengusap ini, tangan saya sedang menghapus file-file sejarah masa lampaunya itu. Sehingga membuat dia jadi enteng, membuat dia jadi tenang. Dan setelah itu dia merasa, Pak, kapan diusap-usap lagi? Jadi ketagihan diusap-usap. Lalu yang kedua kali saya telepon begini, ya, Pak, sebenarnya waktu kami usap ini, sekarang Bapak harus tahu jelas, ya, apa sih sebenarnya yang sedang saya lakukan. Saya sedang mencabut, mengeluarkan semua sejarah masa lampau Bapak yang tersimpan di dalam memori itu. Ya, kalau sudah saya cabut, sudah saya buang, sudah saya keluarkan, Bapak jangan ambil lagi sebagai kenang-kenangan yang sangat indah ataupun yang menyakitkan dalam hidup Anda. Kadang-kadang orang itu lucu ya, dia nggak suka, tapi dia sayang juga untuk membuang. Ya, jadi dia nggak suka, tapi sayang untuk membuangnya. Nah, oleh sebab itu Anda harus memberikan penjelasan. Apa yang masih boleh tinggal di dalam memori manusia itu. Sejak orang percaya Tuhan Yesus mengalami kelahiran baru, dia harus punya file yang baru di dalam pikirannya itu. Orang itu diangkat, sejarah masa lampaunya diputuskan, lalu mulai diisi dengan pengalaman yang baru bersama dengan Tuhan Yesus. Sehingga orang tersebut memiliki pikiran Kristus. Amin. Punya pengalaman berjalan dengan Tuhan, itu sangat excited. Saya bertahun-tahun, saya hampir melayani Tuhan itu ya kurang lebihnya ya baru 36 tahun sih. 36 tahun melayani bersama dengan Tuhan ya dalam pelayanan seperti ini. Walaupun saya dari kecil tinggal di gereja, makan dari gereja semuanya karena saya anak pendeta. Ya, tapi saya berkomitmen menyerahkan diri saya ini sejak tahun 87. Ya. Nah, masuk sekolah Alkitab di Beji Batu Malang. Nah, terus habis itu praktek di gereja-gereja, lalu gabung dengan yayasan, lalu dari Solo saya pindah ke Jakarta tahun 84, gabunglah saya di Revival Total Ministry ini. Sampai hari ini. Ya, itu kisahnya seperti itu. Jadi saya punya perjalanan ya, bagaimana saya bersama dengan Tuhan. Gak semuanya baik-baik, Saudara. Kenapa? Kadang-kadang saya masih terbentur kiri kanan juga. Karena mata saya tidak melihat Tuhan, melihat manusia, saya jadi kecewa. Walaupun saya sedang berjalan dengan Tuhan juga. Ya. Tapi lambat laun saya mulai ngerti. Melihat manusia itu bikin kecewa. Ya. Lalu saya mulai batasi. Saya nggak mau lihat manusia. Tapi saya mau lihat Tuhan. Bahkan kadang-kadang, ya, kalau saya ketemu dengan orang, menurut orang-orang itu sangat-sangat buruk sekalipun, saya mulai memandang dari sisi positifnya. Bahwa dia adalah ciptaan Tuhan. Ada benih ilahi di dalam dirinya. Ketika Allah menciptakan dia, Allah berkata, semua yang aku ciptakan baik adanya. Ya, jadi awalnya orang itu baik. Kalau ada di depan saya hari ini dia rusak, bukan berarti ya dia ini sebenarnya diciptakan untuk serusak ini. Apalagi kita yang sudah berkomitmen untuk menjadi pelayan Tuhan, hamba Tuhan. Ini merupakan target. Ketika ada masalah, ketika ada orang yang gak beres di depan Anda, jangan jengkel dengan orang itu. Ketika Anda jengkel, kasihmu gak ada terhadap orang itu. Melayani itu dasarnya kasih. Kalau Anda nggak mengasihi orang itu, Anda nggak pantas untuk melayani orang itu. Jangan melayani dengan kebencian. Cara memandang kita yang keliru,
akan membuat atau mempengaruhi situasi hati kita juga, amin. Nah, untuk, membentuk, semacam pola seperti ini nggak gampang sih. Saya bertahun-tahun, walaupun kadang-kadang masih, "Ih," gitu ya, tapi lama-lama saya mulai buang 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 buang, dan sekarang saya mulai EGP, nggak peduli sikapmu. Kadang-kadang saya sudah beretikat baik untuk melayani orang pun, kadang-kadang responnya nggak menyenangkan, ya. Lalu saya mulai mengingat, bagaimana perjalanan dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu penuh dengan kasih, tapi hidupnya banyak dilukai, banyak ditolak, tapi dia terus melakukannya. Kenapa? Cara memandangnya. Aku datang, ya, bukan untuk yang sudah baik-baik, justru kepada yang lagi bermasalah itu, ya. Nah, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit, itu kata Tuhan. Jadi memang saudara, di sekitar kita ini banyak orang yang sakit ya. Nah, oleh sebab itu kita harus mulai. Banyak hal yang tersimpan di dalam memori manusia. Ya, pengalaman-pengalaman di masa lampaunya. Ya, itu yang sering terjadi. Walaupun orang sudah melayani, kadang-kadang orang-orang tersebut juga merasa pelayanan itu menjadi beban ya, yang berat di dalam kehidupannya ini. Nah, Bapak Saudara, sekarang kita melihat jangan menyimpan masa lampau Anda. Ada orang yang menyimpan masa lampaunya sampai tua. Kemarin sudah kita bahas sedikit ya tentang Salomo. Bukan tentang Musa ya. Musa bilang begini, umur manusia itu 70 ya, 80. Nah, itu kalau kuat. Kebanggaannya adalah kesukarannya. Jadi sampai tua dia masih menyimpan hal-hal yang dianggap sulit, sukar. Lalu diceritakan kepada cucu-cucunya itu. Ya, kamu sudah enak sekarang, kemana-mana naik mobil, ya paling nggak naik motor. Engkong dulu, ya dari Mojokerto ke Surabaya jalan kaki tahu. Nah, itu bangga banget, betul nggak itu? Kamu sekarang udah enak, itu enggak? Sudah ada kendaraan. Nah, tinggal beli bensin aja nggak capek, engkong dulu. Gitu. Nah, makanya umurnya nggak mencapai jatahnya. Manusia ini sebenarnya setelah jatuh dalam dosa, menurut Kejadian pasal 6 ayat 3, manusia itu daging. Umurnya 120 tahun saja. Musa yang memperkirakan umur manusia hanya 70-80 itu, Musa sendiri umurnya 120, bukan? Nah, kenapa zaman Musa itu orang umurnya nggak nyampe pada jatahnya 120? Karena menyimpan memori di dalam dirinya ini banyak file-file yang buruk yang terus dikeluarkan dan diucapkan terus itu loh. Kalau pengen panjang umur, buang file memori Anda yang buruk, lalu simpan yang baik-baik. Mulai mengucap syukur. Orang yang selalu mengucap syukur, umurnya panjang. Amin. Umurnya panjang. Betul, nggak percaya? Saya punya teman, ya, bukan teman sih sebenarnya, dia adalah orang yang suka ngerens pelayanan di Jakarta, termasuk saya, yang suka dijadwal oleh orang tersebut. Ini suami istri, suaminya baru meninggal kemarin. Meninggalnya usia 98 tahun. Istrinya masih 95 kalau enggak 96. Beda 3 atau 2 tahun. Saudara, itu engkong dan oma itu melayani. Terus gitu. Setiap ketemu di persekutuan doa di kantor-kantor begitu, dia selalu mengucap syukur. Gak pernah cerita tentang keburukan atau masalah dalam hidupnya. Selalu bicara tentang kasih Tuhan, selalu bicara tentang kemurahan Tuhan. Lalu ada yang tanya, Om itu kok kayaknya nggak pernah ada susah toh. Lalu jawabannya begini, buat apa susah? Buat apa susah?
susah itu tak ada gunanya. Dia punya moto satu itu, lagunya cucunya. Buat apa susah, buat apa susah. Susah itu tak ada gunanya. Betul nggak? Banyak orang kadang-kadang berjuang terus, hidupnya mengalami kesusahan. Kalau naik kereta pasti bunyinya, susah, susah, susah. Nah, susah itu perlu dibuang saja. Jangan dibangga-banggakan di dalam kehidupan kita. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, malam hari ini kita melanjutkan bagian berikutnya ya, tentang masalah memori dari manusia. Oke, dalam file ini ya. Nah, masalah takut dan gelisah. Nah, ini saudara ya. Masalah takut, gelisah, dan khawatir. Nah, rekaman-rekaman buruk atau menakutkan di dalam memori seseorang akan menjadi sumber kegelisahan dan kekhawatiran terus-menerus. Sekali lagi ya, rekaman-rekaman buruk atau menakutkan. Jadi, di dalam memori seseorang akan menjadi sumber kegelisahan dan khawatir terus-menerus. Nah, perhatikan. Jadi ini terjadinya di masa lampau. Banyak orang mengalami trauma-trauma dalam hidupnya. Hal-hal yang menakutkan. Atau hal-hal peristiwa yang bersifat buruk. Pernah kecelakaan, pernah diperkosa, betul nggak ya? Pernah dirampok, ya. Saya pernah ketakutan juga keluar malam, saudara. Ketika saya masuk ke Jakarta, itu terus saya pelayanan, lalu kadang-kadang diundang juga ini ke tempat-tempat lain begitu ya. Lah, waktu itu saya pulang dari Tanjung Duren, dari tempatnya seorang notaris namanya Bu Endang Erawati itu ya. Nah, terus saya tinggal di Kemanggisan. Nah, dari rumah itu baru ada objek itu ada di dekat Pasar Kopro sana ya. Nah, akhirnya saya jalan dulu nih sampai sana. Ketika di tikungannya begitu tuh toto ada motor RX King gitu ya loh, menghampiri saya gitu, langsung dia berlagak seperti seorang polisi gitu loh. Operasi, operasi. Gitu loh. Banyak mahasiswa simpan foto yang nggak benar katanya gitu ya. Lah, coba lihat dompetnya. Lah saya spontan kaget dengar seperti itu, saya keluarin dompet saya. Lalu dia periksa begitu, langsung ambil duit yang ada di dalam dompet saya itu, lalu balikin ke saya, dia langsung kabur. Saya bengong, wah, ya, waduh, saya dirampok nih, ya. Waduh, jadi mulai ini kehidupan Jakarta seperti itu. Nah, satu kali diajak teman saya pelayanan ke Warakas, ke daerah Tanjung Priok. Nah, sampai di sana karena waktu itu saya masih tinggal di Blok A, di dekat Blok M situ, diturunkan di terminal Blok M itu sama teman saya ini. Nah, saya mau naik bajai ke Blok A-nya. Ya. Nah, ketika saya lagi turun di situ, terus saya duduk sambil nunggu ada bajai lewat gitu. Ternyata saya didampingi seseorang. Lalu perut saya ini disenggol dia dengan yang dingin-dingin gitu ya. Wah, ini kayaknya ada pisau atau apa ini gitu ya. Jadi saya di Jakarta itu ngalami 2 kali, Saudara. 3 kali, satunya lagi ini. Pulang pelayanan dari Bandung, ya. Pulang pelayanan dari Bandung, lalu naik bus, turun di Kampung Rambutan. Terus turun dari bus, saya ini udah mulai ini, pengen buang air kecil ya, masuk ke kamar mandi. Keluar kamar mandi, Saudara, ditodong, Saudara. Dibawa ke tempat yang gelap segitu, suruh tiarap saya. Itu tas saya dibongkar semuanya, termasuk uang persembahan TPK. Itu disikat habis sama dia juga. Cuman disisain berapa itu, Rp1.000. Karena waktu itu dari Kampung Rambutan sampai ke Selipi itu cuma 700 perak naik bus ya. Jadi cuma disisain Rp1.000 supaya bisa pulang sampai sana. Handphone saya semua diambil dan semuanya itu ya. Nah, 3 kali situ saya sempat mengalami trauma. Lalu saya cerita sama Pak Andreas ya, Pak Andreas Samudra itu mentor saya.
Pak, saya sedikit trauma. Jadi kemana-mana saya mulai takut ya. Lalu saya ceritakan kisah-kisah gitu. Lalu Pak Andreas doain saya ya. Waktu doain itu kondisinya di mobil saudara. Ya, yang setir Pak Daud ya, terus Bu Dorcas Daud di sebelahnya, saya sama Pak Andreas itu di belakang. Dia di belakang sambil tengking-tengking saya. Wah rasanya tuh sampai mual, 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 gitu, mau muntah ya. Ambil tisu, tisu tuh. Lalu lalu apa namanya, Pak Daud yang merasa punya mobil begitu, "Pak Andreas jangan ditengking di mobil saya, nanti rohnya nempel di mobil saya nih gimana?" Gitu. Habis gimana lagi nih? Ya sudah minggir dulu, minggir dulu. Akhirnya dipinggirin di dekat Purwakarta itu ya, itu dalam perjalanan antara Jakarta ke Bandung, minggir dulu, minggir dulu. Lalu saya diajak keluar dengan Pak Andreas, ditengkingin di situ, saya pelepasan di pinggir jalan. Itu roh trauma semuanya hilang lenyap di Purwakarta itu. Keluar, 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 keluar. Nah setelah itu saya enteng Saudara, ya. Saya nggak ada rasa takut kembali untuk keluar malam ya kalau pulang pelayanan atau berangkat pelayanan di Jakarta dengan naik kendaraan umum seperti itu. Nah, Bapak Saudara, nah di sini kita melihat hal seperti itu bisa mempengaruhi kehidupan kita. Tadi dikatakan rekaman-rekaman buruk atau menakutkan di dalam emosi seseorang akan menjadi sumber kegelisahan dan kekhawatiran terus menerus. Amin. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara sedang mengalami atau punya hal tersebut, malam hari ini relakan supaya dibersihkan. Gak usah nunggu saya. Anda punya otoritas juga. Pegang kepalamu, usap sendiri, ya, sambil berkata, lah itu Bu Esther sudah usap-usap ya. Nah itu roh dari Bali itu ya. Keluar banyaknya, keluar. Dari Uluwatu itu. Ayo keluar, 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 keluar. Ya, dong. Nah, nah Bapak Saudara, sekarang kita lihat. Saya suka dengan murid-murid yang langsung praktek gitu ya. Nah, terus berikutnya ya. Ada juga bayangan-bayangan yang kita pikirkan. Ya, yang kita pikirkan sendiri juga dapat menimbulkan ketakutan dan kekhawatiran. Amin. Jadi selain kenangan, tapi juga kadang-kadang bayangan-bayangan yang sedang kita pikirkan. Kita lihat dulu ayatnya. Daniel 7 ayat 25 sampai ayat yang ke-28. Mari kita baca sama-sama ya. Ia di sini maksudnya Abaddon ya, akan mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi dan akan menganiaya orang-orang kudus milik yang maha tinggi. Ia berusaha untuk mengubah waktu dan hukum dan mereka akan diserahkan ke dalam tangannya selama 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Ini bicara tentang antikris. Lalu majelis pengadilan akan duduk dan kekuasaan cabut daripadanya untuk dimusnahkan dan dihancurkan sampai lenyap. Ayat 27, maka pemerintahan, kekuasaan, dan kebesaran dari kerajaan-kerajaan di bawah semesta langit akan diberikan kepada orang-orang kudus, umat yang maha tinggi. Pemerintahan mereka adalah pemerintahan yang kekal dan segala kekuasaan akan mengabdi dan patuh kepada mereka. Sekarang ayat 28, perhatikan. Sekianlah berita itu. Ya, jadi ada berita yang disampaikan oleh malaikat kepada Daniel. Ya, lalu diakhiri dengan kata, sekianlah berita itu. Nah, terus, adapun aku, Daniel, pikiran-pikiranku sangat menggelisahkan aku, sehingga aku menjadi pucat dan aku menyimpan hal itu dalam ingatanku. Nah, saya tidak bicara tentang akhir zaman. Tapi ada suatu suara atau sumber berita yang ditangkap oleh seseorang yang namanya Daniel saat itu. Ya, beritanya tentang Abaddon. Anda tahu Abaddon? Abaddon itu roh maut. Dan ini adalah nubuatan yang akan terjadi untuk masa akhir zaman nanti, di mana munculnya antikris. Selama 3,5 tahun,
Lalu pertengahan dari 7 tahun, 3,5 tahun yang kedua, muncullah si Abadon ini, si maut, ya. Nah, roh maut itu muncul lalu menyiksa banyak orang di 3,5 tahun kedua masa kesukaran tersebut. Ketika mendengar berita dari malaikat itu, tadi dikatakan, aku, Daniel, pikiranku sangat menggelisahkan aku, sehingga aku menjadi pucat dan aku menyimpan hal itu dalam ingatanku. Jadi sebuah ketakutan, sebuah kecemasan, karena adanya sebuah berita yang dia dengar, membuat dia teringat-ingat terus. Nah, orang yang hidup seperti ini nggak tenang. Ya, nah Bapak Saudara, tentang masalah takut, tentang masalah gelisah, itu manusiawi. Kalau ada orang bilang, aku nggak takut, aku nggak pernah gelisah, itu bohong besar. Semua orang pernah mengalami namanya ketakutan. Ya, kalau hari ini pun orang tanya sama saya, Pak Gideon, takut nggak? Ya takut loh kadang-kadang. Ya, masih tahu rasanya takut itu ada. Perasaan takut saya belum kebal, ya, tentang masalah takut dan khawatir itu. Ketika takut, khawatir datang menimpa kita, kita pasti akan terkejut atau mengalami shock dalam hidup kita ini. Tapi cara menanggulanginya itu yang penting. Apa bedanya ketika ketakutan, kegelisahan, kecemasan itu menimpa manusia, antara anak-anak Allah orang percaya dan orang-orang dunia yang percaya kepada Tuhan? Pasti ada bedanya. Kadang-kadang saya cuman merasa sedih saja kalau mendengar ada namanya orang Kristen sampai bunuh diri, betul nggak? Mengakhiri hidupnya dengan paksa. Ketika saya mulai cari tahu tentang penyebabnya, penyebabnya adalah konflik, adalah masalah. Dia nggak kuat menghadapi masalah itu. Akhirnya mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri seperti itu. Nah, Bapak Saudara, ketakutan menimpa manusia bisa terjadi. Tapi tergantung orang itu bisa mengatasi persoalan ketakutan dan kegelisahan itu atau tidak. Kuncinya cuma satu. Kalau Anda punya Tuhan, kalau Anda ada Yesus di dalam diri Anda, bersama dengan Yesus kita akan melakukan perkara yang besar, bersama dengan Yesus tidak ada yang sukar, bahkan bersama dengan Tuhan Yesus, pasti akan ada jalan keluar. Amin. Karena dia yang bilang, akulah jalan, akulah kebenaran, dan akulah kehidupan. Amin. Nah, punya Yesus itu punya kekuatan. Jadi kalau orang punya Yesus, dia letoi, itu bahasa roh. Gitu. Letoi, gitu. Apa itu letoi? Ya, orang letoi, ya, orang sering kalah dan sebagainya, padahal dia sudah punya Tuhan Yesus di dalam dirinya sebagai andalan dan kekuatannya, itu sebenarnya orang sedang didondoni begu. Nah, apa itu didondoni begu? Dibohongi setan. Ditipu sama setan. Amin. Nah, Bapak Saudara, mari kita lihat berikutnya. Ya, Tuhan Yesus juga ketika ia berada di bumi, Tuhan Yesus pernah merasa sangat susah dan gelisah. Namun setelah ia bangkit, tak perlu lagi ada kegelisahan dan ketakutan di antara orang percaya. Tadi ya, ayatnya ini Saudara. Markus 14 ayat 33 sampai ayat yang ke-34. Mari kita baca bersama-sama. Ia membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes sertanya. Ia mulai merasa sangat takut dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah. Ya, perhatikan. Tuhan Yesus karena dia mengambil tubuh manusia. Dia juga bukan kebal dengan namanya ketakutan. Dia pernah mengalami kegelisahan.
Takut sampai rasanya mau mati. Kenapa? Karena dia membayangkan apa yang akan terjadi setelah itu. Apa yang akan terjadi setelah itu? Ketika ya Bapak ini mulai memberikan arahan tentang skenario dari Tuhan Yesus, apa yang harus dilakukannya, ternyata Tuhan Yesus sudah mendekati mau digantung di kayu salib. Lalu Allah Bapa mulai menceritakan kronologinya. Gini, dimulai dari Getsemani. Ya, dimulai dari Getsemani. Dari Getsemani nanti akan menuju Golgota atau Kalvari. Nah, walaupun itu cuman berapa jam, 10 jam lah kurang lebih. Ya, tapi penderitaannya luar biasa. Ya, dia akan disiksa, dia akan dicambuk, dia akan diludahin, dia akan dikenakan mahkota duri, sampai dia jatuh, ya, dan sampai dia tidak kuat, lalu salibnya digotong oleh orang lain, ya, sampai dia naik ke atas kayu salib. Semuanya itu nanti akan diterima. Ketika dia membayangkan perjalanan dari Getsemani ke Kalvari itu, melalui jalan namanya Via Dolorosa itu, dia mulai membayangkan betapa sengsaranya itu. Takut, saudara. Jadi sebagai manusia, Tuhan Yesus takut. Kalau ada orang bilang, Yesus itu waktu di dunia 33,5 tahun, dia adalah 50% Allah, 50% manusia. Itu salah. Dia 100% manusia. Gak ada bedanya dengan manusia-manusia yang lainnya. Bedanya cuma satu. Dia tak pernah berdosa dan selalu bergantung kepada Bapaknya. Itu toh yang membedakan Tuhan Yesus dengan manusia-manusia yang lain. Tapi tentang masalah ketakutan, tentang perasaan gelisah, itu tetap ada di dalam Tuhan Yesus itu. Tuhan Yesus pernah lapar juga ya. Tuhan Yesus pernah ngantuk juga. Ya, Tuhan Yesus pernah ngantuk ya. Nah, tapi kita lihat apapun yang terjadi, Tuhan Yesus selalu tampil menjadi seorang pemenang. Amin. Nah, kita tahu saudara, malam hari ini bahwa ketakutan, kegelisahan atau kekhawatiran itu bisa muncul kapan saja. Ya. Kita tahu kegelisahan dan kekhawatiran tak lain adalah iman yang negatif. Dan apapun yang ada di dalam iman kita itu akan terjadi. Ya, contoh gini, ya, nasib buruk seseorang itu seringkali dibentuk di dalam hatinya sendiri dengan adanya kekhawatiran dan ketakutan. Nah, contoh itulah yang telah dialami oleh Ayub. Ya, dikatakan dalam Ayub 3 ayat 25, karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Perhatikan ya, di sini ada kata takut dan cemas. Itu ditulis dalam Ayub pasal 3 ayat yang ke-25. Jadi sebelum Ayub itu kehilangan anak-anaknya, sebelum hartanya dirampok, sebelum dia sakit seluruh tubuhnya, Ayub itu sudah berpikir, sudah mengalami sesuatu, yaitu ketakutan dan kecemasan. Kenapa? Nanti kalau Anda baca dalam pasal itu, anak-anak Ayub itu sering clubbing, kalau istilah sekarang ya, jadi sering bikin pesta. Nah, ketika melihat anak-anak seperti itu, ada was-was dalam diri si Ayub ini. Jangan-jangan anakku hari ini mabok. Jangan-jangan dalam pesta ini dia melakukan free sex. Jangan-jangan dia berantem di sana. Jangan-jangan dia nyolong. Jangan-jangan ya. Ayub itu berpikiran banyak sekali tentang apa yang terjadi, yang akan terjadi dengan anaknya. Walaupun itu belum terjadi. Tapi karena lihat lingkungannya, lihat keadaannya, lihat gaya hidupnya itu,
si orang tua ini jadi was-was. Jangan-jangan anak saya begini, jangan-jangan anakku begitu. Nanti kalau sampai melakukan dosa, kejahatan, dihukum Allah bagaimana? Ya. Lalu Ayub itu datang kepada Tuhan dengan perasaan khawatir seperti itu. Tuhan, jika anakku berbuat dosa, nih tak kasih kambing, nih tak kasih sapi dipotong, kek, kek, darahnya tercurah. Jadi pengorbanan doanya Ayub ini sebenarnya apa? Nyogok Tuhan. Tahu? Menyuap Tuhan. Jika nanti anakku berbuat ini kedapatan berbuat salah, jangan hukum ya Tuhan. Aku sebagai orang tuanya, nih tak ya, tebus dulu ini dengan persembahanku ini. Nah, Bapak Saudara, apakah pernah diceritakan bahwa anak-anak Ayub itu berbuat yang jahat? Enggak ada. Itu semua hanya angan-angan. Itu hanya bayangan. Itu hanya pikiran, kekhawatiran dan kecemasan dari seorang bapak untuk anak-anaknya. Nah, Ayub pasal 3 tadi, lalu dia katakan, ya, karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Artinya apa? Ayub itu ketimpa masalah banyak ini karena apa? Karena dia takut, karena dia cemas. Men? Orang yang nggak takut, orang yang nggak cemas, nggak akan bisa dihampiri oleh masalah. Men? Mulai belajar. Makanya Tuhan Yesus ini memberikan modal kepada anak-anak Allah. Modalnya apa? Diberi damai. Ketika dia mau naik ke surga. Jangan gelisah hatimu. Damai sejahtera berikan kepadamu. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Dan apa yang kuberikan ini kualitasnya tidak seperti punyanya dunia. Punya kualitas yang lebih bisa mengatasi serangan-serangan dari dunia ini. Karena apa? Damai yang diberikan oleh Allah atau oleh Tuhan Yesus kepada pengikut-pengikutnya ini, kepada kita semua hari ini, adalah damai punyanya Yesus sendiri. Yang disebut damai Sang Pencipta. Damai Sang Pencipta itu pernah didemonstrasikan oleh Tuhan Yesus ketika bersama dengan murid-muridnya di pantai Galilea. Ada angin, ada taufan terjadi, ya. Sementara di kapal mereka semua ketakutan. Yesusnya ada di atas air. Dia main ski dengan sandalnya itu ya. Kalau air ombaknya naik dia ikut naik, ombaknya turun dia ikut turun. Ya, wah mendekatin kapal itu, ya mendekati perahu itu. Sontak murid-muridnya ketakutan. Lalu mereka berteriak serentak berkata, hantu, hantu. Lalu Yesus bilang, siapa yang hantu? Ini aku ini gurumu. Ya. Nah, ketika Petrus mendengar, melihat itu gurunya, lalu Petrus berkata, jikalau engkau itu, suruhlah aku berjalan juga di atas air. Lalu Petrus juga berjalan di atas air. Enggak? Nah, persoalannya sekarang lihat, kenapa Yesus tidak tenggelam, tidak takut dengan ombak, sementara murid-muridnya ketakutan. Karena Yesus itu punya damai. Damai Sang Pencipta. Arti dari damai Sang Pencipta itu apa? Angin, ombak, badai, semua masalah itu dulu yang menciptakan adalah Yesus. Siapa yang ciptain angin? Yesus. Siapa yang ciptain air? Ya Yesus. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia. Dan dari Dia tidak ada sesuatu pun yang terjadi tanpa Dia. Kata Yohanes pasal 1. Betul nggak? Jadi semua itu ciptaannya Yesus. Kalau Yesus sampai takut dengan ombak, Yesus takut dengan air, itu lucu. Pencipta takut sama ciptaannya, ya. Nah, sekarang ingat, damai Sang Pencipta itu diberikan kepada Anda dengan pengertian bahwa dulu sebelum kita ini lahir, kita dulu ada di dalam Adam, bapak leluhur kita. Ketika Adam itu belum
ditaruh di Taman Eden, Adam itu ada di dalam Tuhan Yesus. Betul nggak? Nah, ketika di Eden itu, Tuhan Yesus bikin patungnya, lalu Adam dikeluarkan. Melalui apa? Hembusan nafasnya itu loh. Ditiup ke hidung patung itu, nah Adam secara roh keluar dari situ. Ya. Nah, Adam dan kita yang ada di dalam Adam, yang ada di dalam Yesus ini, ketika Tuhan Yesus itu menciptakan langit, bumi, segala isinya, termasuk angin, ombak, badai, dan sebagainya, itu Anda juga ikut. Jadi boleh dikatakan, kita ini co-creator-nya. Betul enggak? Asistennya. Jadi boleh dikatakan, kita juga pernah mencipta ombak, angin, badai bersama dengan Tuhan Yesus. Kalau Yesus sebagai kreatornya tidak takut, Anda sebagai co-kreatornya, Anda juga jangan takut juga. Amin. Karena apa? Semua Anda ciptakan bersama dengan Tuhan Yesus. Ya, oke? Nah, sekarang lihat. Memelihara takut itu tidak untung. Seperti Ayub ini loh. Akhirnya dia ketimpa masalah yang banyak karena apa yang dia takutkan. Ya. Nah, perhatikan Yohanes 14 ayat 27 tadi ya. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Amin. Jadi Tuhan ini mengatakan di sini, jangan gelisah dan gentar hatimu. Ini bukan sekedar berita, bukan sekedar anjuran, tapi boleh saya katakan ini adalah sebuah perintah. Perintah jangan gelisah dan jangan gentar hatimu. Amin. Siapa yang masih suka gelisah? Siapa yang masih suka gentar? Siapa yang masih stres? Nah, damaimu di mana? Damai yang dia berikan sangat besar. Damai yang jadikan hati gemar selama Tuhan besertaku. Panjang jalan terus. Terus mana? Lupa. Ku serahkan padanya Yesus Tuhan. Nah, nyanyi lagu itu. Lagu Pantai Kosta kuno. Bila takut membayang. Nah, pasti nggak tahu lagu itu. Ya, belum lahir pasti Febo. Ya, itu lagu kuno itu ya. Itu lagunya mak saya. Ya. Nah, saudara, sekarang berikutnya. Ya, sebagai anak-anak Allah. Ya, kita harus menang dari masalah-masalah tersebut. Ya, dan kita bisa mencari akar dari setiap masalah. Semua masalah itu ada akarnya, ya, ada akarnya. Nah, sekarang kita lihat, ya, setiap masalah pasti ada akar penyebabnya, ya. Setiap masalah pasti ada akar penyebabnya. Nah, perhatikan di sini, ya. Setiap masalah pasti ada akar penyebabnya. Nah, sebab utama tentu karena dosa. Adam yang menyebabkan perpisahan dengan Tuhan dan menjerumuskan umat manusia ke dalam cengkeraman kekuasaan si iblis. Ya. Nah, tetapi tanpa alasan yang membuka celah, iblis dan anak-anak buahnya tak mudah untuk menyiksa dan membinasakan manusia. Mencari akar masalah adalah pekerjaan seorang hamba Tuhan. Tadi kan ya, mencari akar masalah adalah pekerjaan hamba Tuhan. Biasanya dengan cara interview. Seringkali Roh Kudus menaruh kata-kata yang menuntun kita untuk mengerti masalah orang itu, bahkan
hal-hal yang sudah lama terlupakan, sering ditimbulkannya lagi lewat mulut orang itu sendiri. Nah, terus karunia, karunia mahrifat adalah yang terbaik biasanya dalam pelayanan konseling. Kenapa? Karena olehnya hal-hal yang tertutup akan dibukakan oleh Roh Kudus, sehingga pelayanan akan lebih cepat dan akan lebih tepat ya untuk menanganinya. Nah, Bapak Ibu Saudara, jadi dibutuhkan di sini ya setiap masalah ya, setiap masalah itu harus dipecahkan. Bagaimana mencari akar dari persoalan itu? Kalau mencari masalah dalam diri kita, kemarin sudah saya katakan, jangan Anda melakukan introspeksi. Orang yang selalu mencari-cari diri sendiri, salah tentang diri sendiri di dalam dirinya, biasanya nanti akan keliru untuk mendeteksinya. Nah, ada Roh Kudus, sama mekanismenya. Kalau Anda mencari akar persoalan, ya yang ada pada seorang konseli yang ada di depan Anda, orang yang sedang Anda layani, nah di situ nanti biasanya Roh Kudus juga harus dilibatkan di situ. Saya sering ya, baik untuk diri saya atau untuk orang lain, saya selalu berkata, Roh Kudus, mari kita kerjakan pelayanan ini bersama-sama. Kadang-kadang bukan hanya Roh Kudus. Saya kadang-kadang bilang, Bapak Surgawi, Tuhan Yesus, dan Roh Kudus, mari kita bongkar masalah ini bersama-sama. Jadi masalah satu orang ini ditanganin 4 pribadi, saudara. Ya, yang kelihatan ya saya di tempat itu, tapi di belakang saya yang membackup saya itu ada 3. Ada Bapak, ada Tuhan Yesus, dan ada Roh Kudus. Nanti Bapak atau Tuhan Yesus atau Roh Kudus secara bergantian kadang-kadang nanti memberikan arahan di dalam pelayanan saya. Enggak melulu Roh Kudus, enggak. Kadang-kadang Tuhan Yesus yang ngomong. Kadang-kadang Allah Bapa yang ngomong juga. Saya hanya mengikuti instrumennya saja. Ya. Jadi bagian apa, peran tentang apa, masalah tentang apa, nanti siapa yang lebih yang lebih apa ya, maksudnya mendominasi. Biasanya kalau itu masalahnya di area tentang keputusan Bapak, ada hubungannya dengan karakteristik Bapak itu, nanti Bapak yang akan bicara. Nanti kalau ini peran ya, masalah itu adalah sesuatu yang Roh Kudus biasanya telah diberi tanggung jawab oleh Allah Bapak untuk melakukannya, nanti Roh Kudus yang akan berbicara kepada kita. Nah, itu kadang-kadang seperti itu. Nah, Bapak Saudara, jadi libatkan minimal Roh Kudus. Mari Roh Kudus, kita lakukan bersama-sama pelayanan ini. Kenapa Saudara? Karena dalam Yohanes pasal 16 ayat yang ke-13. Perhatikan ya. Yohanes pasal 16 ya. Ayat yang ke-13 ya, sekali lagi perhatikan. Yohanes pasal 16 ayat yang ke-13. Ya. Oke, sorry. Yohanes 16 ayat yang ke-13. Katakan. Nah, tetapi apabila datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu ya yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Kita perhatikan di sini ya, bahwa Roh Kudus ya ditugaskan oleh Allah di sini untuk memimpin. Memimpin apa? Memimpin kebenaran. Ya, kepada seluruh kebenaran. Jadi sekarang kita lihat
bahwa kalau kita mengandalkan kekuatan daripada Roh Kudus, nah nanti Roh Kudus akan kita kepada seluruh kebenaran itu. Ketika kebenarannya disingkapkan kepada kita semuanya, saya percaya, saudara, apa yang terjadi? Ya, hal-hal yang tersembunyi sekalipun, dia akan mampu untuk menyatakannya kepada kita. Ya, hikmatnya, pengetahuannya, nanti Roh sendiri yang akan memberikannya kepada kita semuanya. Nah, Bapak Saudara, mulai belajar bergantung kepada kekuatan atau hikmat dari Roh Kudus. Nah, Yohanes pasal 1 ayat 48 sampai ayat yang ke-51. Yohanes pasal 1 ayat 48 sampai ayat yang ke-51. Perhatikan, kata Natanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Natanael ya berkata kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." 50, Yesus berkata, "Apakah karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya? Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, ya, engkau akan melihat langit dan malaikat-malaikat Allah naik turun kepada anak manusia." Jadi Tuhan Yesus itu waktu pelayanan, dia mendapatkan karunia, namanya mahrifat, mengetahui apa yang terjadi pada Natanael pada waktu itu. Sehingga dia tahu keadaannya. Nah, saya percaya Tuhan Yesus tahu itu bukan karena dia Tuhan, bukan. Karena dia pernah sebelum masuk pelayanan itu kan dibaptis oleh Yohanes ya. Ketika dia keluar dari air, ada seperti burung merpati hinggap di bahunya. Nah, itu apa? Roh Kudus. Jadi Yesus itu diurapi oleh Roh Kudus. Bingung ya? Anda harus bisa membedakan antara Tuhan Yesus dan manusia Yesus. Ketika dia di bumi 33,5 tahun, dia itu manusia tulen. Bukan Tuhan, bukan Allah gitu, bukan. Sehingga butuh juga pengurapan. Diurapi oleh Roh Kudus. Nanti Anda bisa melihat dalam Kisah Rasul pasal 10 ayat 38 dikatakan, Yesus orang Nazaret itu yang diurapi oleh Roh Kudus, dia berjalan berkeliling sambil berbuat baik, menyembuhkan orang-orang sakit. Ada kata Yesus itu diurapi. Amin. Alkitab mencatat. Itu bukan istilah yang saya buat, bukan. Saya mengutip dari Alkitab bahwa Yesus itu diurapi oleh Roh Kudus. Karena dia diurapi oleh Roh Kudus, ada penyertaan Roh Kudus sehingga muncul hikmat, mahrifat seperti itu. Itu juga bisa berlaku kepada kita semua. Kalau Anda melibatkan Roh Kudus juga dalam pelayanan Anda. Amin. Nanti ada karunia yang diberikan, yaitu karunia mahrifat kepada kita semuanya. Amin. Nah, Bapak Saudara, banyak perkara, banyak hal yang kadang-kadang ini ya menjadi akar daripada sebuah persoalan. Nah, salah satunya kita bahas ya malam hari ini satu dulu ya tentang masalah janji dalam hati. Perhatikan ya, janji dalam hati. Nah, saudara, siapa yang pernah berjanji? Gak diucapin sih ke orang lain, enggak. Tapi janji itu ada di dalam hati. Aku nanti kalau pulang dari luar kota, gitu, aku mau kasih oleh-oleh.
Itu enggak itu enggak, umpama nih gitu ya, itu cuman ngomong aja nih, gitu. Anda berjanji nggak itu? Anda janji itu, janji dalam hatimu. Sebuah statement yang keluar walaupun Anda tidak beritahukan kepada orang yang bersangkutan atau kepada orang lainnya, baru mikir sesuatu, ya. Tapi Anda sebenarnya sudah menjanjikan sesuatu, janji, betul nggak? Nah, janji dalam hati, itu kadang-kadang yang sering menjadi akar permasalahan dalam diri seseorang, ya. Nah, contoh begini Saudara, ya, tentang janji dalam hati ini. Rancangan jahat itu sebenarnya dimulai dari dalam hati seseorang, walaupun belum dilakukan, belum diucapkan. Itu sudah ada di alam roh dan mempengaruhi hidup seseorang. Contoh, ya, ada seseorang yang menolak mempunyai anak di dalam hatinya, ya, tak akan beranak jadinya, ya. Nah, Saudara, bisa juga ya, ada pasangan mungkin baru menikah, ya, lalu mungkin salah satu atau salah dua, ya, kalau salah satu dapat 90, ya, kalau salah dua dapat 80, ya. Nah, oke. Ya, umpama nih contoh, ada orang yang baru menikah gitu ya, lalu dia lihat kondisinya, ya ekonominya belum mapan, atau dia baru mau ya, nah, oke, ya. Dari dari lihat kondisinya kadang-kadang orang ini langsung berpikir, "Aduh, ya aku nggak mau punya anak dulu, aku nggak mau punya anak dulu." Mungkin itu tidak disepakati bersama-sama. Mungkin salah satu, ya. Nah, aku nggak mau punya anak dulu, mungkin itu laki-lakinya atau perempuannya yang punya pikiran atau hati seperti itu. Mereka nggak melakukan, apa namanya, pakai alat kontrasepsi gitu juga enggak, gitu ya. Dia tetap melakukan hubungan sebagai suami istri gitu ya, tapi mereka nggak hamil, ya. Sampai akhirnya merasa lega, wah yang berjanji itu merasa lega ya, wah berhasil, aku nggak puji Tuhan, ya. Yang istrinya mungkin yang nggak berjanji itu dia mikir gitu loh, "Kenapa ya nggak hamil-hamil?" Kita nggak tahu, konsultasi ke dokter, segala macam gitu, sudah bertahun-tahun, sampai perjalanan pernikahannya sudah 10 atau 15 tahun. Ketika ekonomi sudah mapan, ya, rumah sudah gede, mobil satu lusin, itu enggak ya. Nah, paling enggak 7, dan tiap hari ganti, ini mobil hari Senin, mobil hari Selasa, hari Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu, ya. Nah, akhirnya mulai kesepian. Aduh, ada yang kurang, belum punya anak. Lalu mulai berdoa pada Tuhan, tetap aja enggak punya anak. Datang kepada hamba Tuhan, minta didoain, minta ditransfer, cari hamba Tuhan yang anaknya banyak. Supaya ke-transfer, supaya ketularan, itu kayak gitu. Wah, cari nih yang anaknya banyak, doain doain, ditengking semuanya, roh apa saja semuanya itu. Tetap aja dia nggak beranak, ya. Nah, kalau ketemu dengan hamba Tuhan yang dipimpin oleh Roh, nanti Roh Kudus akan memberitahu hal-hal yang tidak diketahui, bahkan orangnya mungkin sudah lupa. Roh itu mengingatkan kembali melalui si hamba Tuhan itu. Lalu ditanya, kamu pernah nggak berjanji dalam hatimu, baik disepakati bersama atau seorang diri? Pernah nggak kamu mikir dan berjanji, aku nggak mau punya anak dulu gitu? Pernah nggak? Dia kayak diingetin, oh iya Pak, itu kejadiannya 15 tahun yang lalu. Seminggu setelah saya menikah, saya berpikir seperti itu. Suaminya ngomong gitu. Istrinya kaget. Mikir apa? Aku nggak pengen punya anak dulu. Itu janji.
Tuhan, aku nggak pengen punya anak. Itu sampai 15 tahun, 16 tahun pernikahannya, nggak punya anak. Walaupun didoain kayak apapun juga. Kenapa? Dia kunci sendiri dengan ikatan janjinya itu. Untung ada Roh Kudus yang mengingatkan dia. Memang Roh Kudus diutus oleh Allah, salah satunya apa? Mengingatkan. Nah, kalau kita sebagai hamba Tuhan, selalu melibatkan Roh Kudus, nanti Roh Kudus akan memberitahu, dia punya janji. Berapa kali saya ya tebak betul. Ya, kamu pernah janji gini, "Oh, Bapak tahu?" "Enggak, tadi Roh Kudus bilang aja." Ya, "Kamu pernah janji." Nah, cabut janjimu itu, ya. Lalu saya bimbing, lalu cabut. Ya, sekarang aku cabut semua perkataanku bahwa aku nggak pengen punya anak. Sekarang aku ganti dengan pernyataan yang baru. Aku mau punya anak. Dia ikutin saya ngomong gitu. Aku mau punya anak. Apa yang terjadi, saudara? Setelah itu dia beranak, beranak, dan beranak terus. Kenapa? Ya saya nggak ngomong 2 saja. Punya anak, gitu loh. Beranak 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 beranak, sampai bingung nyetop, gitu, "Gimana Pak?" Beranak terus nih Pak, gitu loh. Istri saya tuh disenggol sedikit aja langsung bunting. "Aduh Pak," gitu ya, "dulu sulit sekali Pak," gitu loh. Sekarang habis didoain kok sekarang cepet sekali gitu. Kenapa? Akar persoalannya ketemu. Dia pernah janji di dalam hati. Amin. Nah, ada kasus lagi Saudara, ini masih masalah sekitar punya anak nih, ya. Nah, apalagi, ini yang kedua, yang membenci anak laki-laki akan beranak perempuan saja terus. Ya, ayo, dia nggak memaki-maki anak laki, enggak. Lihat anak laki-laki ditabokin gitu, ya enggak, gitu ya. Dia cuman rasanya nggak seneng aja lihat anak laki-laki, mungkin ya, lihat anak tetangga. Anak laki-lakinya itu mungkin terlalu agresif, ya. Kalau bertamu ke orang, rumah orang gitu, nanti itu ada saja ulahnya. Sampai orang tuanya malu, kadang-kadang minta maaf ya. Nanti datang ke mana gitu, macam gitu, tangannya nyenggol apa gitu, pecah dan sebagainya. Lihat anak laki-laki yang super aktif seperti itu, dia lalu melihat, "Ih, kalau aku punya anak, jangan laki-laki ya, kayaknya," lalu lihat anak perempuan lebih lebih tenang gitu ya, duduk di pangkuan papi, mami gitu ya. Lalu banyak orang bilang, anaknya cantik loh," gitu ya. Ya, "Anaknya cantik loh, kayak maminya." Oh gitu, masa kayak bapaknya gitu ya. Nah, kayak maminya, kan gitu ya. Nah nah, melihat contoh seperti itu lalu bilang, "Kalau punya anak perempuan aja ya, aku nggak mau punya anak laki-laki." Apa yang terjadi? Dia beranak perempuan terus, karena dia terikat dengan janji dalam hati itu, ya. Ketika dia pengen anak laki-laki, karena ada orang yang bilang, "Ya, sudah punya anak 4, ya, perempuan semua. Kapan laki-lakinya?" Wah, gitu ya, kalau nggak ada laki-lakinya nggak komplit tahu. Apalagi orang Batak, itu nggak ya, belum ada si Ucok ini, itu nggak ya. Ayo, terus produksi terus sampai Ucok keluar. Karena apa? Si Ucok inilah nanti yang akan meneruskan ahli waris. Orang Chinese juga begitu, betul nggak ya? Kalau belum munculnya sinyo, betul nggak ya? Nah, itu tetap terus, beranak terus, beranak terus, beranak terus. Nah, sebaliknya juga, ya, yang benci dengan anak perempuan, dia tidak akan punya anak perempuan juga, ya. Anaknya laki-laki terus seperti itu. Karena apa? Dia lihat, wah anak laki-laki itu nanti dia bisa memelihara di hari tuanya mungkin gitu ya. Ah, anak perempuan, lahirin anak perempuan itu nanti paling diambil orang. Jadi dia pengennya anak laki-laki, supaya dapat anak baru juga dari anak orang, si mantu itu. Nah, itu janji dalam hati. Nah, Anda bisa bereskan.
dengan dihapus, dengan dicabut perkataannya. Seperti Ayub mencabut perkataannya, Anda juga bisa cabut perkataan-perkataan yang sia-sia itu. Ayub dalam pasal 42 dia mengatakan, sekarang aku tahu penebusku hidup. Aku cabut semua perkataanku itu. Setelah itu Tuhan memberkati Ayub dengan melimpah-limpah. Amin. Ada klarifikasi, ada penyelesaian. Karena ketemu akar persoalannya. Jadi akar masalah, membongkar akar masalah itu pekerjaan seorang hamba Tuhan. Bagaimana seorang hamba Tuhan bisa membongkar akar persoalan itu? Hanya Roh Kudus yang bisa mengetahui seluk-beluk yang ada di dalam hati itu. Amin. Ya. Nah, mulai belajar mengandalkan Roh Kudus dalam segala hal, khususnya dalam layanan ini. Nah, berikutnya, Saudara, yang pernah mengutuk dan memaki dirinya sendiri, nanti akan mengalami nasib buruk juga. Ya, nah mengutuk diri sendiri. Kalau mengutuk orang lain itu kan kita ngomong nih, lu, begitu ya. Ngomong apalah gitu ya. Nggak saya sebutkan nanti jadi kutuk. Gitu loh. Tangan lu lah gitu ya. Bla 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 bla. Itu namanya mengutuk orang lain. Lah mengutuk diri sendiri gimana? Ada rasa jengkel, ada rasa marah dengan keadaannya karena membandingkan dengan nasib orang lain. Aku ini kayak nggak berguna. Ya, aku ini sebenarnya orang gagal. Nah, karena melihat orang lain lebih berhasil dari Anda. Lalu Anda mulai mengatakan dirimu sendiri, ya, aku ini orang gagal. Orang itu berhasil. Omonganmu akan terjadi juga untuk dirimu sendiri. Anda sedang mengutuki dirimu sendiri. Amin. Jangan pernah melakukan seperti itu, walaupun baru ada di dalam angan-angan. Walaupun masih ada di dalam pikiranmu. Tuhan Yesus katakan, ya, atau Paulus yang mengatakan, oleh sebab itu pikirkanlah hal-hal yang mulia, hal-hal yang benar, hal-hal yang kudus. Itu yang perlu dipikirkan. Amin. Ketika kita menjadi anak-anak Allah, persembahkan hidupmu kepada Tuhan supaya kamu mengerti dan bisa membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Amin. Nah, mulai hidup Anda seperti itu. Jangan perkataan sia-sia atau pikiran sia-sia itu muncul dalam diri Anda. Itu nanti akan terjadi sesuatu yang sama seperti apa yang sedang Anda pikirkan. Nah, bagaimana caranya? Kalau Anda mungkin sedang mengalami banyak masalah, usahamu lagi ambles, ya. Sementara orang lain atau teman Anda usahanya lagi luar biasa, ya, lagi sukses begitu. Nah, Anda jangan mengatakan, "Duh, kok nggak kayak dia," gitu ya. "Aku ini orang gagal." Jangan ngomong begitu. Anda mulai bernubuat untuk diri Anda sendiri. Siapa bilang saya gagal? Omong kosong. Nah, saya orang berhasil. Ya, pikiran Anda mulai seperti itu. Jadi suara-suara yang muncul dari perasaan Anda karena fakta, Anda harus bantah itu. Supaya apa? Tidak muncul pikiran itu. Nah, kalau pikiran gagal itu ada dalam diri Anda, nanti Anda jadi orang yang gagal. Amin. Jadi Anda harus berpikir positif. Aku pasti berhasil. Ya. Jadi setiap apa yang Anda lakukan, berpikirlah karena Anda bersama dengan Tuhan, Anda pasti bisa. Anda pasti berhasil. Nah itu membenci diri sendiri dan mengutuki diri sendiri nggak boleh. Ya. Berikutnya, saudara. Yang mulai membenci orang lain biasanya mengidap kanker, ya,
Karena benci adalah keluarga roh pembunuh orang lain. Ia akan membunuh dirinya sendiri. Perhatikan ya, kalau Anda membenci orang lain, nanti roh benci itu akan mulai bermanifestasi. Ya, roh benci itu masih keponakan dari pembunuh. Saudara kembar pembunuh. Jadi nanti ada hal-hal, kalau enggak orang lainnya terbunuh, Anda pun juga terbunuh oleh karena kebencian yang Anda munculkan itu. Jangan pernah benci terhadap orang. Amin. Ya. Nah, yang masih suka benci dengan orang, malam hari ini mulai ampuni, kasihi orang itu. Amin. Nah, apapun alasannya, jangan benci. Ingat, Anda benci dosanya, jangan benci orangnya. Anda boleh benci kelakuannya, tapi jangan benci orangnya. Banyak orang kadang-kadang keterlaluan. Ya, dia benci dosanya, benci kesalahannya, dia juga benci orangnya. Anda nggak boleh membenci sesama. Amin. Dosa harus dibenci, tapi sesama nggak boleh. Anda harus punya hati untuk merubah, menyelamatkan, sampai membuat orang itu bertobat. Amin. Nah, berapapun harga yang Anda bayar, bayar untuk orang itu bisa bertobat. Amin. Baca ayat ini. Yesaya 32 ayat 6. Sebab orang bebal mengatakan kebebalan dan hatinya merencanakan yang jahat, yaitu bermaksud murtad dan mengatakan hal yang menyesatkan tentang Tuhan. Membiarkan kosong perut orang lapar dan orang harus kekurangan minum. Nah, hatinya merencanakan. Ada contoh di dalam Alkitab, saudara. Kisah para Rasul pasal 5 ayat yang keempat. Ini cerita tentang Ananias dan Safira. Ya, di sini potongannya kita ambil dari ayat 4 saja. Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya, perhatikan ya, bukankah, jadi hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, ya. Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ya. Kisah Ananias dan Safira. Ini harus menjadi pembelajaran bagi kita semuanya. Kita lihat, maksudnya baik. Mau memberikan persembahan kepada Tuhan. Tapi membawa bencana. Mati. Ya, dua orang ini mati. Kenapa? Mendustai Tuhan. Kok bisa? Ya, Petrus bilang, bukankah tanah itu sebelumnya, sebelum dipersembahkan adalah milikmu? Kenapa engkau mendustai Allah? Kamu bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Hitungannya begini, saudara. Ya, manusia, ini gereja pada waktu itu yang diwakili, ya, atau sebagai manusianya. Nah, itu punya ya bagian menerima persembahan. Berapapun juga, itu bagiannya situ. Ya sudah, ya. Tapi di hadapan Allah, Allah itu tertib, ya. Dia detail sekali. Harus sesuai dengan faktanya. Ananias itu bilang begini, ketika dia jual tanahnya, ternyata hasilnya banyak, terjual mahal. Lalu dia pertimbangkan, ini kalau dipersembahkan semuanya, kayaknya kebanyakan ya. Kalau dipersembahkan setengah saja, dari orang-orang yang pernah memberikan persembahan, kayaknya kita pasti lebih banyak kok dari mereka. Ya, yaudah kita gini aja, kita persembahkan setengah. Ya, jumlahnya kan lebih banyak, betul? Tapi mungkin istrinya bilang begini, Pak, walaupun banyak, tapi nanti kalau orang bilang itu kan cuma setengah. Nilainya, penghargaannya jauh beda
dengan orang yang mempersembahkan walaupun sedikit itu seluruhnya, betul nggak? Ingat waktu Tuhan Yesus ada di apa, rumah ibadat, lalu setelah selesai Tuhan Yesus dekat peti persembahan ya, lalu ada orang memberikan persembahan, diperhatiin sama Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus tanya pada murid-muridnya, "Menurut kamu, mana yang lebih banyak memberi? Yang orang kaya dengan segebok duit tadi, atau si janda ya dengan cuman 2 peser duit tadi itu?" Si muridnya bilang apa? "Ya orang kaya tadi loh yang lebih banyak." Yesus bilang apa? "Tidak, kataku." Ya, orang kaya itu memberikan walaupun segebok duitnya, itu cuman sebagian dari hartanya. Tapi perempuan tadi itu seluruh hidupnya 2 peser itu. Habis itu dia nggak punya duit lagi. Nah, jadi lihat ya, presentasinya yang Tuhan Yesus lihat ini, keseluruhan, persembahkan dengan segenap itu loh. Jadi mungkin ada pertimbangan baru. Banyak memang, setengah dari penjualan itu dibanding dari persembahan orang-orang yang lainnya, bukan? Lalu mereka pikir, "Wah kalau gitu kita nggak dapat nama ini." Ya udah ginilah, setengah tapi kita ngomong ini seluruhnya. Gitu ya. Mungkin itu ceritanya begitu jalurnya. Kok sampai akhirnya mereka itu ngotot, nekat untuk ngomong di depan para rasul seperti itu, ya. Dengan bangga dia mempersembahkan, ya. Suaminya datang, bawa itu. Wah, ya. Nah, ditegur sama Petrus, "Kenapa engkau mendustai Roh Kudus? Bukankah sebelum dipersembahkan, itu milikmu? Kenapa engkau bilang setengah? Kenapa engkau berikan setengah? Engkau berkatakan seluruhnya itu. Engkau tidak mendustai, tidak menipu manusia, tapi engkau menipu Allah. Mati kau." Mati tuh, ya si Ananias. Safira juga datang, ya toh. Nah, tetap aja ngotot, nekat, karena udah sepakat, gitu ya. Sepakat apa? Mau nipu Tuhan, mati pula dia. Nah, saudara, omongan itu belum keluar sudah. Itu cuman yang tahu 2 orang itu bukan? Mungkin diucapkan di kamar tidurnya dia, pembantu di rumah itu juga nggak dengar tentang itu. Tapi Anda lihat, ada bencana, ada musibah terjadi. Karena apa? Sebuah yuk kita janji ya, kita ngomong bahwa harta ini yang kita persembahkan, ini adalah sepenuhnya. Nah, itu mengakibatkan cilaka Ananias dan Safira. Nah, hati-hati saudara, ya jangan sampai membuat sebuah kesepakatan seperti itu. Anda sedang mendustai Roh Kudus, bukan mendustai manusia. Amin. Nah, sekarang terakhir peringatannya begini, ya. Hal-hal buruk, betapa sepele sekalipun, harus segera dibereskan sejak muncul di dalam hati. Apa? Karena ia akan membuahkan hal-hal buruk bagi dirinya sendiri maupun orang lain. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan, malam hari ini kita sampai di sini dulu. Di hari Senin, ya, kita akan lanjutkan dengan berikutnya, yaitu tentang bagaimana dengan pengampunan. Orang yang tidak mengampuni itu ada masalah di dalam hati, ya. Nah, itu masalah bagian-bagian batin manusia ini yang harus digarap habis. Nah, malam hari ini paling penekanan kita adalah, coba adakah janji-janji di dalam hati Anda? Kalau Anda sedang berjanji itu, kalau Anda memang tidak berniat untuk meneruskannya, Anda harus membatalkannya. Amin. Nah, kalau Anda nggak sadar, apakah saya pernah mengatakan itu? Minta Roh Kudus untuk menyelidiki. Roh Kudus ingatkan saya akan semua janji-janji dalam hati yang pernah aku ucapkan, yang mungkin hari ini aku lupa. Supaya apa? Iblis tidak punya kesempatan untuk membuat kerusakan, atau kerugian, atau penyakit, atau masalah di dalam
kehidupan kita semuanya. Amin. Tuhan Yesus berkati kita semuanya. Puji Tuhan. Amin. Ya. Oke.